Mereka berdua ngajak si Iwan ini jalan-jalan ke suatu tempat yang sudah mereka tentukan, di mana si Iwan ini bakal dieksekusi di situ. Si Iwan ini dibunuh dengan cara ditusuk berkali-kali oleh si Alvin dan Serda ini. Dan disitulah si Iwan ini meninggal dunia dan langsung dibuang di jurang terdekat di mana mereka melakukan pembunuhan itu tadi. Kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Yang mana korbannya ini adalah Casis, calon siswa dari Bintara TNI Angkatan Laut asal Nias, Sumatera Utara. Kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang Serda, Adan Aryan Marsal, seorang oknum anggota polisi militer Pangkalan TNI Al Nias, dan seorang warga sipil yang bernama Alvin. Korbannya masih berusia 21 tahun yang bernama Iwan Sutrisman Telaum Banua. Yang mana kabarnya Iwan Sutrisman ini dibunuh dan jasadnya dari Iwan Sutrisman ini dibuang di sebuah jurang ya, tepatnya di daerah Sawah Lunto. Dan pelakunya ini bukan hanya membunuh, tapi juga memeras keluarga dari korban dari Iwan Sutrisman ini yang ada di kampungnya. Dengan cara merekayasa dan membohongi keluarganya, mengabarkan bahwa Iwan Sutrisman ini lolos menjadi siswa TNI AL dan sedang akan mengikuti Bintara karena sudah lulus tadi ya. Dan di situ mengabarkan kepada keluarganya bahwa anaknya ini benar-benar akan mengikuti pendidikannya tadi. Ya, yang di rumah seneng lah ya, karena anak yang dibangga-banggakan ternyata lolos juga. Setelah sebelumnya di gelombang pertama, anaknya ini sudah mencoba untuk mengikuti tes awal ya, dan ternyata dinyatakan tidak lulus karena ada beberapa hal yang memang tidak memenuhi syarat sehingga tidak lulus ya. Kasus ini kok bisa terjadi sudah 1,5 tahun baru terbongkar. Nah, karena si Adnan ini kebetulan lagi bertugas di mana tempat pengumuman kelolosannya itu tadi kenal di lokasi ya, di mana dia mungkin namanya junior baru masuk menjadi calon siswa. Dia melihat seniornya si Serda Adan ini. Dia pun bertanya ya kepada si Serda Adan ini. Dia bertanya bagaimana caranya agar bisa lolos dengan melalui jalur khusus ya. Dan kita juga tidak tahu ya apakah di zaman sekarang masih ada cara-cara seperti itu ya. Sedangkan ada peraturan yang sudah diterapkan bahwa tidak diperbolehkan memungut biaya apapun dengan cara yang salah seperti itu ya. Bahkan ada yang mengatakan bisa dilaporin gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu ya, ini kan sudah menjadi rahasia umum. Yang pasti awalnya Serda Adan ini dipintai tolong untuk menginformasikan kepada si Iwan ini gimana caranya, siapa yang bisa menolong gitu ya, agar si Iwan ini bisa lolos untuk melanjutkan menjadi siswa dari TNI Angkatan Laut ini. Dan disinilah muncul keinginan dari Serda Adan ini untuk melakukan sebuah kejahatan dari kasus ini. Serda Adan ini menyanggupi, mengiyakan permintaan tolong dari si Iwan ini dan keluarganya ya, datang langsung ke rumah menemui keluarganya. Gila nggak tuh? Padahal dia mempunyai niat yang sangat buruk, tapi dia dengan rasa percaya dirinya dia datang ke rumah, bahkan di situ sempat berfoto dengan keluarga si Iwan ini. Gila nggak tuh? Yang dari awal dia sudah meniatkan, merencanakan kasus ini akan ngebunuh ya, akan ngebunuh si Iwan ini. Tapi bisa-bisanya dia seperti meninggalkan jejak dan seperti nggak punya dosa gitu ya. Datang ke rumah, di situ dia bilang bahwa dia bisa ngebantu Iwan ini ya. Dia bilang ke keluarganya. Perlu diketahui juga bahwa orang tua dari Iwan ini adalah seorang guru dan ibunya petani biasa ya, ibu rumah tangga lah ya. Dan anak ketiga dari 8 saudara.
keluarga dari Iwan ini tentu sangat seneng banget ya, karena apa yang diinginkan oleh orang tuanya akhirnya ada juga yang ngebantu ya. Ternyata kehadiran dari Serda Adan ini bisa sedikit memberikan ketenangan bagi keluarga ini bahwa anaknya ada harapan untuk menjadi angkatan laut. Si Serda Adan ini memberikan harapan, memberikan iming-iming kepada keluarga si Iwan ini bahwa pamannya yang ada di Padang itu bisa ngebantu, sehingga si Iwan ini harus mengikuti tes ke Padang ya. Dan dia meyakinkan ke keluarga ini bahwa pamannya itu benar-benar orang yang bisa membantu untuk meloloskan Iwan ini. Sehingga sepakatlah keluarga dari Iwan ini dengan syarat ya. Dengan syarat harus mengeluarkan uang biaya sebesar 200 juta sebagai uang untuk melancarkan agar si Iwan ini nanti bisa lolos dan bisa menempuh pendidikan angkatan laut. Nah, karena orang tuanya ini ya namanya orang berpendidikan ya, ingin anaknya itu sukses, karena harapan yang diinginkan dari orang tua si Iwan ini benar-benar sudah bulat ya. Dan orang tuanya ini akhirnya menyetujui si Iwan ini pada hari itu dibawa oleh Adnan, oleh Serda Adnan ke Padang ya. Dan seluruh biaya keberangkatan dari Iwan dan Serda Adan menuju Padang ini dibiayai semua oleh keluarga. Karena sudah percaya ya. Sampai di Padang, selang beberapa hari kemudian, si Iwan ini digundulin guys. Digundulin, dipakein baju TNI. Selayaknya direkayasa oleh si Serda Adan ini. Tentu sudah disiapkan eksekutornya juga. Ini digundulin dan dipakein baju layaknya TNI ya. Pakai baju loreng. Dan mengabarkan kepada keluarga bahwa si Iwan ini sudah lulus. Betapa senang ya, senang banget keluarganya mendengar kelulusan ya, mendengar anaknya ini lulus. Bayangan bahwa anaknya bakal menjadi TNI Angkatan Laut itu benar-benar nyata ya. Dan tampilan foto seperti ini dengan tujuan agar keluarga ini percaya dan tidak menghubungi lagi si Iwan ini karena sudah melalui proses menjadi seorang bintara ya. Lagi sibuk dan benar-benar tidak boleh diganggu. Dengan menampilkan dan mengirim foto ini, dan kalau misalnya ada apa-apa ya langsung menghubungi si Serda Adan ini. Dan karena sudah lulus sesuai dengan kesepakatan di awal, kalau anaknya lulus maka si orang tua dari Iwan ini harus menyiapkan uang 200 juta untuk dikirim kepada orang yang sudah ngebantu untuk meloloskannya tadi. Dan bukan cuma 200 juta aja, tapi si Serda Adan ini menginfokan lagi kepada keluarganya bahwa ada uang tambahan yang harus dibayarkan, termasuk uang untuk menentukan lokasi penempatan Iwan nanti setelah dia berhasil ya. Dan total keseluruhan yang dipinta oleh Serda Adan kepada keluarganya dan uang yang harus dikirimkan itu berjumlah 241.950.000 rupiah. Dan setelah keluarga mengirimkan uang tersebut sebagai jaminan kelolosan tadi, akhirnya si Serda Adan ini ngajak temennya dari warga sipil yang mungkin dipercaya dan bisa ya melakukan eksekusi ya, karena si Alvin ini selaku warga sipil ini merupakan pelaku pembunuhannya juga yang mengeksekusinya ya sebagai eksekutor. Mereka berdua ngajak si Iwan ini jalan-jalan ke suatu tempat yang sudah mereka tentukan, di mana si Iwan ini bakal dieksekusi di situ. Si Iwan ini dibunuh dengan cara ditusuk berkali-kali oleh si Alvin dan Serda ini. Dan disitulah si Iwan ini meninggal dunia dan langsung dibuang di jurang terdekat di mana mereka melakukan pembunuhan itu tadi. Dan mayatnya ini disebut sebagai mayat misterius karena dengan entah apa yang dilakukan, cara yang dilakukan oleh si Serda Adan ini beserta temannya tadi ya, sehingga mayat ini benar-benar tidak diketahui identitasnya karena ya sudah membusuk dan telah dikuburkan di Sawalunto beberapa hari setelah ditemukan. Karena memang tidak ada kabar orang hilang ya guys. Tidak ada kabar orang hilang dan pencarian orang yang merasa kehilangan keluarganya. Karena apa? Karena memang si Serda ini mengabarkan bahwa si Iwan ini lagi menjalani
pendidikannya itu tadi. Dan keluarganya tidak boleh menghubunginya. Dan jarak dari Nias ke Padang tentu ya untuk kabar-kabar orang hilang tidak ada ya. Sehingga memang ini sudah benar-benar direncanakan. Dan sebelum dikuburkan, mayat sudah diotopsi oleh petugas Rumah Sakit Bayangkara di Padang. Dan benar-benar tidak diketahui siapa pelaku dari korban pembunuhan si Iwan ini. Nah, namanya perkenalan singkat, anaknya dibawa dan tidak ada kabarnya sama sekali selama 1,5 tahun. Sedangkan si Iwan ini bahwa selalu mengabarkan lewat si Adan untuk orang tua si Iwan ini terus mentransfer uang ya. Dan disitulah mulai curiga. Dan keluarga dari Iwan ini kemudian memutuskan melaporkan kasus itu ke Lanal Nias pada hari Senin tanggal 25 bulan Maret 2024. Sehingga terbongkarlah ya, terungkap bahwa ternyata setelah ditelusuri kok nggak ada chassis di 2022 itu tadi, dan tidak ada yang namanya Iwan, tidak terdaftar nama anaknya ini menjadi bintara ya dan menempuh pendidikan di sekolah itu. Dan diketahui di situ bahwa memang benar-benar ada yang namanya Serda Adan dan bertugas di situ. Dan akhirnya diketemukanlah orang tua dari Iwan ini bersama si Adan. Sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti bakal jatuh juga ya. Nah, setelah mendengar laporan itu tadi, akhirnya Serda ini kabur dengan Alvin juga, warga sipil yang ngebantu membunuh tadi. Setelah dilakukan pengejaran, akhirnya ditangkap dan disitulah mulai jujur dari Serda Adan ini bahwa dia bersama si Alvin, si warga sipil tadi, telah melakukan pembunuhan selang seminggu setelah Iwan ini dibawa ke Padang. Dan di situ setelah jujur semuanya, betapa shock orang tua dari si Iwan ini. Dan dalam hal ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal, karena kita nggak pernah tahu niat apa yang terselubung di balik